Keinformasi emiten pemirsa, PT Bank Permata Tbk atau BNLI mencatatkan kenaikan pertumbuhan kinerja di semester pertama 2025 meski tipis, di mana laba bersih perseroan tercatat tumbuh di 7,56% secara tahunan dan pendapatan bunga bersih tumbuh di 0,98% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Bank Permata Tbk mencatatkan laba bersih tahun berjalan sebesar 1,64 triliun rupiah di semester 1 2025, tumbuh 7,56% dibandingkan periode yang sama tahun lalu di 1,52 triliun rupiah. Pertumbuhan laba terutama didorong kenaikan pendapatan bunga bersih yang mencapai 5,04 triliun rupiah atau naik tipis 0,98% year on year dari 4,99 triliun rupiah di semester 1 2024. Di sisi lain, beban bunga meningkat 7,6% year on year menjadi 3,54 triliun rupiah dari 3,29 triliun rupiah di semester 1 2024. Sementara tekanan dari sisi kualitas aset masih membayangi dengan perseroan mencatat beban kerugian penurunan nilai aset keuangan sebesar 1,07 triliun rupiah, naik 2,4% dibandingkan 1,04 triliun rupiah di semester 1 2024. Sementara dari sisi intermediasi, perseroan menunjukkan kinerja penyaluran kredit mencapai 162,63 triliun rupiah, tumbuh 7,4% year on year dibandingkan posisi Juni 2024 di 151,38 triliun rupiah. Seiring dengan tumbuhnya penyaluran kredit, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL gross turun jadi 2,06% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, NPL perseroan di 2,41%. Penurunan ini menandakan meningkatnya kualitas kredit yang disalurkan. Di sisi pendanaan, dana pihak ketiga tercatat sebesar 189,26 triliun rupiah, terkontraksi 1,3% dibandingkan semester 1 2024 di 191,76 triliun rupiah. Adapun total aset perseroan mencapai 264,2 triliun rupiah atau meningkat 2,3% year on year. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham BNLI lebih cenderung mengalami penguatan, bahkan ikut menopang indeks harga saham keuangan menguat di atas 2% pemirsa. Tampaknya para investor juga merespon positif kinerja BNLI meskipun kenaikan tipis, namun di tengah perlambatan kinerja perbankan secara keseluruhan, capaian ini mungkin sudah dinilai cukup baik. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham BNLI di sepanjang perdagangan hari ini. Ke grafis yang pertama dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau, dibuka di 2.810 setelah ditutup di level 2.700-an, 2.780 di perdagangan hari sebelumnya. Beberapa menit pasca pembukaan menguat hingga ke 2.820, 925 penguatan terbatas ke 2.800 dan di penutupan sesi pertama ditutup menguat di 2.810. Meskipun mengalami fluktuasi, BNLI tetap bertahan di zona hijau. Pembukaan di 2.810, namun di perdagangan sesi kedua kami sampaikan update-nya beberapa menit yang lalu BNLI mengalami penguatan yang signifikan, menguat di atas 2%, tepatnya di 2,16%, ditutup di level 2.840 dan ini merupakan level intraday tertinggi sekaligus ya level intraday tertinggi jelang penutupan di sesi kedua hari ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham BNLI dalam beberapa bulan terakhir. Di perdagangan 20 Desember, saham BNLI masih diperdagangkan di level 900-an pemirsa. Kemudian di sepanjang tahun 2025, saham BNLI lebih cenderung menguat. Ya, sudah rata-rata bergerak di atas level 2000-an meskipun fluktuasi terjadi ketika terjadi tekanan di Mei di 2170. Sementara di April ketika terjadi trading halt, BNLI tampaknya tidak terpengaruh signifikan, masih bertahan di 2.400-an pemirsa. Di 26 Juni menyentuh ke level intraday tertinggi di 3.260. Sementara di Juli hari ini juga mengalami penguatan dengan intraday tertinggi di 2.840, 2.810 posisi pembukaan sesi kedua. Dari sisi valuasi,
Grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran di 30.90 kali, PSR-nya di 5.21 kali, sementara PBV-nya di 2.33 kali dan PCFR di 22.16 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah memperbaiki posisi dengan menguat ke level di bawah 16.300-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip data Tartia hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah menguat di 0,13% di level 16.283 per dolar Amerika, di mana secara intraday rupiah sempat menguat ke 16.250 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya nilai tukar rupiah dibuka menguat di 0,25% di level 16.265 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Rabu pagi menguat tipis di 0,09% setelah di perdagangan Selasa ditutup melemah tajam di 0,47% di angka 97,39, menandakan penurunan 3 hari beruntun. Dari sisi sentimen, Ketua The Fed Jerome Powell menyampaikan Komite Pasar Terbuka Federal masih membutuhkan lebih banyak data sebelum mengambil keputusan kebijakan suku bunga. Sementara di sisi lain, Indonesia dan Amerika Serikat telah menyepakati kerangka kerja dalam perjanjian perdagangan timbal balik untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral kedua negara. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Masih mengalami penguatan dan masih bergerak di bawah level 16.300-an pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.296 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.056 rupiah, pound sterling di 22.075 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 111,05 rupiah. Informasi komoditas, harga batubara rebound signifikan setelah 2 hari terakhir mengalami pelemahan yang cukup dalam. Harga emas melesat dan menyentuh level tertinggi 5 minggu terakhir, sementara harga minyak naik di tengah kesepakatan dagang Amerika dan Jepang. Harga batubara akhirnya menguat setelah 2 hari mengalami pelemahan. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Selasa waktu setempat ditutup di 112,5 dolar Amerika per ton, rebound signifikan 2,32%. Penguatan ini memutus tren negatif batubara yang turun 2,7% dalam 2 hari sebelumnya. Kenaikan harga batubara ditopang penguatan harga batubara jenis kokas. Diketahui kontrak coking coal paling aktif di Dalian Commodity Exchange melonjak hampir 8% ke level tertinggi sejak 19 Maret di 146,19 dolar Amerika per ton. Harga emas dunia kembali menguat signifikan, melesat lebih dari 1% dan mencapai rekor tertinggi dalam 5 minggu di tengah kekhawatiran perdagangan dan penurunan imbal hasil obligasi hingga melemahnya indeks dolar Amerika Serikat. Di Selasa, harga emas melejit 1,05% di 3.431,12 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Penguatan ini membawa emas kembali ke level 3.400 dolar Amerika pertama kalinya sejak 13 Juni 2025. Sementara di Rabu pagi, harga emas di pasar spot melemah 0,1% di 3.427,85 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak mentah dunia naik di Rabu pagi waktu Asia setelah mengalami penurunan selama 3 sesi beruntun. Kenaikan ini dipicu kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Jepang dan penurunan stok minyak mentah Amerika Serikat yang mengindikasikan peningkatan permintaan. Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent naik 0,48% di 68,92 dolar Amerika per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI Amerika juga menguat 0,51% di 65,64 dolar Amerika per barel. Berbagai sumber IDX Channel. Dan berikutnya kita akan update seperti apa pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,29% di level 65,50 dolar Amerika per barrel.
Nikel menguat di 0,05% di level 15.501,88 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah tipis di 0,09% di level 3.440,72 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak pengiriman Oktober 2025 menguat cukup signifikan di 1,04% di level 4.309 ringgit Malaysia per tonnya.